dia beberapa kali menunjukkan eksistensinya. Dan orang itu ketakutan melihat dia. Dia jalan dari sana ke sana, jalan dari sana ke sana, kemudian balik lagi. Tapi emang apa, sosok ini emang... Apa jadinya jika sebuah lahan yang disinyalir memiliki aura magis dibangun dan dijadikan sebagai salah satu fasilitas menginap bagi pekerja di sebuah perusahaan? Pastinya tak dapat dipungkiri kejadian-kejadian janggal di luar nalar terpaksa harus dirasakan hingga tempat tersebut terbengkalai. Hal ini terjadi di sebuah area yang dulunya difungsikan sebagai mes pekerja di kawasan Karawang. Ini dulu mes karyawan ya, fasilitas hunian karyawan. Bagaimana tidak sebelum dinyatakan terbengkalai selama 25 tahun, mes yang memiliki dua bangunan yang saling berhadapan ini diselubungi aura mistis nan mencekam bahkan pada masa pembangunannya. Ini dulunya kebun, sawah, emang boleh katakan agak angker lah ya. Sebab lahan seluas hampir menyentuh 1 hektar ini disinyalir merupakan sebuah petilasan dari sosok yang akrab disapa Mbah Rambang, yang mana merupakan seorang yang dianggap sakti. Karena di sini dulunya itu ada sosok kayak sesepuh atau apa namanya itu Mbah Rambang. Karena sampai detik ini pun nama beliau itu masih sangat terdengar inilah gitu. Kini sosok Mbah Rambang seolah terus menghantui tempat tersebut bersama beberapa sosok astral yang ada. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini menguak siapa sebenarnya sosok Mbah Rambang ini? Oke, kalau dari penjelasan warga sih harusnya nggak jauh dari sini ya tempatnya. Iya. Tasya dan Rudy juga Den Ananda telah sampai di kawasan mes yang sangat luas dan memang terbengkalai lebih dari 5 tahun lamanya. Kenapa tuh? Lihat tuh, kita disambut. Tiba-tiba pohon ini bergerak. Kayak artinya kenapa tuh kalau pohonnya gerak? Berarti ada mereka ya di sekitar sini? Mereka tiba-tiba tadi ngumpul di sini dan kemudian mereka menggerakkan pohon ini sebagai sambutan. Selamat datang. Seolah mendapatkan sambutan, kami pun semakin penasaran dengan tempat ini dan melanjutkan penelusuran malam ini. Rudi, Tasya, Kenapa Kak Den? saya kayak melihat ada sosok di sini. Nanda mendekati sosok yang memang sudah ditemuinya demi dapat berkomunikasi dengannya guna mengungkap sesuatu yang ada di tempat ini. Ya ini pohonnya berhenti tapi yang di sini gerakannya kerasa banget. Tiba-tiba pohon itu bergerak ya. Kalau secara kasat mata itu kayak semacam mungkin ada angin di sana. Tapi logikanya kalau itu angin nggak mungkin yang bergerak itu aja. Harusnya di sekitarnya juga bergerak. Iya benar-benar. Ya, di samping kita ini ada sosok laki-laki dengan tubuh yang sangat gede sekali. Yang biasa kita temui adalah sosok badan gede dengan bulu hitam ya, Budi. Tapi ini sosoknya tegap, tapi full hitam dengan kepala itu kayak kepalanya mengecil. Kepalanya kecil, dia bilang, kamu mau ngapain ke bangunan ini katanya? Emang sih di sini juga lebih panas ya. Iya. Aura dia ini bikin pusing. Oh ya, tadi tuh aku lihat kalau bulan hari ini tuh bulatan sempurna itu ada ngaruh nggak sih sama keberadaan mereka, Kak? Kalau lagi full moon itu apa ya bahasanya, kekuatan goib itu akan semakin meningkat karena energi bulannya itu. Ini kenapa nih Kak Rudi? Kalian lagi ngapain nih? Iya. Dan tadi tiba-tiba dicolek dan kemudian dia langsung mengarah kayaknya si makhluk ini mau ngomong sesuatu. Saya tanyakan, kamu yang paling lama di sini? Kata dia, saya bukan yang paling lama di sini, tapi saya hanya menjaga tempat ini. Jadi kalau manusia melewati bangunan ini mesti izin ke dia, Tasya. Oke. Itu kalau misalnya teman-teman di rumah bisa lihat itu pohonnya jauh lebih bergerak. Padahal di depan sini pohonnya diem, tapi di atas kencang banget. Boleh dijelasin mungkin? Katanya kan semasa bangunan ini aktif, bahkan sudah banyak gangguan yang ditimbulkan. Apa?
Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun tiba-tiba saja Den Ananda berlari ke sebuah tempat lain di area mes. Dia pindah ke pohon sana. Di atas pohon itu. Kamu ngapain Kenapa kamu? Sosoknya itu lagi di atas. Sempat di samping saya, tiba-tiba dia langsung melayang dengan cepat sekali, dia langsung ke atas sana. Dia kayak ketakutan. Ketakutan akan adanya sosok wanita, Rudi. Sosok wanita. Tadi kamu sempat kedengar suara dari belakang waktu kita di sana. Betul, betul. Nah itu ada suara, itu memang saya melihat wanita. Betul. Kakak dengar bunyi-bunyi nggak sih Kak dari ruangan-ruangan yang ada di sini? Dia bilang sosok wanita itu yang lebih dominan untuk mengganggu ataupun menunjukkan intensitasnya, kata dia. Saya itu takut ketemu dengan sosok wanita yang nanti kita akan temuin mungkin, Rudi. Oke. Berarti di tempat ini sekarang ada lebih dari satu sosok. Betul banget. Kakak dengar suara-suara nggak sih dari Di sebelah belakang? sana perempuannya. Nah, kita bagi. Tak mendapatkan jawaban dari sosok hitam ini, kami pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana terletak sosok perempuan tersebut. Jadi dia bilang ada sosok wanita di belakang. Saya nggak mau ketemu sosok wanita itu. Saya takut, katanya. Kenapa? Sosoknya itu ada di atas meja ini. Rudi sedang mengajak komunikasi sosok wanita ini. Rudi mencoba berkomunikasi dengan perempuan di tempat ini. Ada perempuan, dia berdiri di sini, di atas meja ini. Dia rambutnya itu pendek segini, wajahnya cantik, kulitnya itu kuning langsat, dan tubuhnya itu langsing. Kamu siapa? Mungkin ini nggak sih yang nyebabin suara-suara dari tadi kita dengar? Dia dulunya adalah korban kecelakaan di mana kamu? Oh, sekitar sana. Ada jalan tol. Jalan tol di sekitar sana dan dia adalah korban dari kecelakaan itu. Saat ini dia duduk di sini dan dia menggoyang kaki seperti ini. Memang, tepat di belakang mes ini terdapat jalan tol, di mana menurut warga sekitar sering terjadi adanya kecelakaan. Sering kecelakaan, entah tabrakan beruntun, mobil pengantin baru sampai masuk ke kolong bis gitu kan. Sering banget, entah pecah ban langsung terbalik. Ya meninggal aja, boleh katakan udah sering lah. Biasanya setahun tuh berapa kali tuh. Sudah lama kamu di sini? Dia sudah lama di sini. Sejak tempat ini masih beroperasi. Kamu suka nakut-nakutin ya? Siapa yang kamu takutin? Orang ini? Ini? Oh, orang di sekitar sini. Jadi dulu, waktu tempat ini masih beroperasi, dia beberapa kali menunjukkan eksistensinya. Dan orang itu ketakutan melihat dia. Dia jalan dari sana ke sana, jalan dari sana ke sana, kemudian balik lagi. Tapi emang sosok ini emang dibilang bahasanya suka mengganggu ataupun suka membunyikan sesuatu yang ada di sini, itu emang iya. Bahkan pada saat dulunya ini mes, ini banyak banget soal kehidupan. Banyak banget kehidupan yang bisa kita bilang lalu lalang pegawai-pegawai di sekitar sini. Jadi pegawai-pegawai itu jalan di sini dengan dia pulang kerja, masuk ke tempatnya dia, dengan dia kayak bahasanya yang ngajak ngopi satu sama lain temennya. Jadi biasanya pegawai-pegawai itu kalau sudah pulang suka duduk di tepian taman ini dengan komunikasi, bahkan dia bercanda-canda dengan minum-minuman yang bisa kita bilang kayak kopi, teh, kayak gitu. Berarti dulu pada masa mes ini aktif, memang keadaannya adalah cukup ramai dan banyak karyawan yang di sini
cukup menjadi pusat aktivitas. Betul tepatnya di banget, tempat betul ini. banget. Sebentar, si perempuan ini bilang sesuatu. Apa itu? Dulu katanya di sini tuh ada karyawan yang suka nyanyi-nyanyi. Jadi mereka tuh main gitar dan si perempuan ini suka dengan petikan gitarnya itu. Jadi dia juga ikut nyanyi di antara mereka. Oke, jadi walaupun saat itu kondisinya adalah mereka adalah manusia yang hidup, sedangkan itu adalah jin atau korin, tapi ya. dia tetap bisa mendengarkan suara. Betul. Jadi apa ya, bahasanya gini Tasya, menduplikasi kegiatan yang ada di tempat ini. Budi, di belakang saya itu kayak ada sosok wanita. Dan Ananda melihat adanya sosok wanita lain yang berada di tempat ini. Kayaknya ada sosok lain yang Iya. mencoba menarik perhatian kita di sini. Betul. Ini maksudnya apa nih? Sebentar ya. Jangan-jangan dia ingin mencelakakan? Coba kamu untuk komunikasi coba. Melihat adanya sosok perempuan lain di sini membuat kami semakin penasaran. Kami pun mencoba untuk lebih mendekati sosok tersebut. Sosoknya Oh, Mas Wisnu Muhammad. ada di belakang bangunan ini. Kita lihat mana? Kau mau ke sana? Kayaknya kita harus cari jalan, tapi di sini nggak ada jalan. Muter-muter mungkin Kita ya? harus mutar dari sana. Lewat depan situ. Kami pun mendekati sosok perempuan itu. Mana sih? Sumpah aku merinding, Kak. Makin gelap, Sebentar, makin gelap. ini saya ngerasain seperti alunan musik. Sebuah tarian ya. Iya. Tapi apa maksud tarian dengan sosok perempuan? Kamu di mana sekarang? Tunjukin keberadaan kamu. Sana. Sana. Oh, di sini rupanya. Mungkin boleh dijelaskan sosok perempuannya seperti apa yang ada di depan kita nih, Kak? Sosok ini adalah sosok dengan menggunakan kebaya, tapi dia ada selendangnya. Dengan dia masih gemulai sekali. Dulu di sini ada sebuah ritual yang disebut sedekah bumi. Sedekah bumi. Ada banyak seperti makanan, ubo rantai yang disajikan, dan kemudian masyarakat juga mengadakan beberapa acara lain. Salah satunya juga tarian Kayak Jaipong. Jadi di antara si penari itu, di antara para penari Jaipong itu, yang tentunya adalah manusia, ada satu sosok yang menyelinap dari dimensi lain, yang ikut menari, ikut nimbrung di antara mereka. Nah, ini dia sosoknya. Dia datang dari alam sebelah. Jadi bukan sosok penunggu tempat ini, melainkan terpanggil. Dia ikut datang menimbrung, meniru bentuk si penari itu, dan kemudian ikut menari. Adanya sedekah bumi yang dulunya sering dilakukan oleh masyarakat sekitar ternyata membuat makhluk astral yang ada di daerah ini senang dan akhirnya menjadi residu energi di tempat ini. Terdapat satu sosok yang memang sering terlihat oleh beberapa warga yang memang tinggal di area ini. Yang sampai detik ini itu yang terdengar sengit itu ya itu perempuan berkebaya merah yang selalu menampakkan sampai detik inilah. Emang biasanya sih setahun sekali tuh suka ada hajat bumi, ada hiburan topeng atau jaipongan gitu kan. Begitu ada pembangunan seperti ini, boleh katakan ada perusahaan, ya kebiasaan masyarakat di sini udah nggak ada lagi. Karena memang beredar kabar di masyarakat bahwa sering sekali mereka mendengar suara perempuan dan terkadang melihat sosok perempuan. Apakah mungkin ini sosok yang dimaksud? Itu kenapa wajah kamu jadi gitu? Jelek, jelek, kamu jelek.
Tahu nggak? Dia itu tadinya wajahnya itu perempuan seperti perempuan paruh baya. Ketika saya bertanya ke dia, apakah kamu yang sering menampakkan diri ke warga sekitar sini? Tiba-tiba wajahnya berubah. Setengah wajahnya itu tiba-tiba kayak gosong melotot. Wajahnya jadi berubah menyeramkan. Kenapa? Apa ada sesuatu mungkin? Ini artinya dia ini yang suka mengganggu warga, yang menampakkan ke warga dengan wujud menakutkan, yang bikin warga nggak nyaman dengan kehadiran dia. Bisa normal lagi, wajahnya nggak enak dilihat. Boleh tolong ya? Oke. Ya. Boleh dibantu tanyakan mungkin apa keterkaitan antara sosok ini dengan sosok sebelumnya yang kita jumpai? Kalau sejauh ini tidak ada hubungannya Tasya, melainkan ini jin yang dulunya mengikuti pada saat tradisi sedekah alam itu ya, sedekah bumi. Jadi emang sedekah bumi itu bisa kita bilang sesuatu kegiatan adat istiadat yang dilakukan penduduk-penduduk pada saat zaman dulunya. Nah, dan biasanya pada saat melakukan hal itu sosok goib itu suka datang, bahkan bisa kita bilang bisa masuk ke tubuh manusia untuk kayak apa ya, kayak jaipongan kayak gitu. Betul kata Budi, tadi dibilang dengan dia mengikuti apa ya, wanita-wanita yang sedang perform ya, tari. Memberikan persembahan berupa tarian itu ya. Betul Bang. Tapi kenapa? Dan Ananda merasakan adanya suatu sosok lain di sini. di atas ya, Budi, saya kayak melihat suatu sosok. Entah sosok apa yang sebenarnya dilihat oleh Den Ananda, namun tiba-tiba saja Den berlari menuju arah lain dari bangunan ini. Hey. Halo. Budi, ada sosok wanita di Sosok seperti apa mungkin? tengah-tengah itu. Rudi berkomunikasi kembali dengan sosok wanita tersebut. Sel. Kamu siapa? Aja komunikasi, Budi. Boleh dijelaskan mungkin sosoknya? Jadi sosok ini adalah, bisa kita bilang, sosok wanita noni Belanda. Kenapa saya bisa bilang noni Belanda? Dia menggunakan pakaian-pakaian ala Belanda, rambut coklat dengan mata coklat full, dengan pakaian-pakaian noni Belanda, dengan memakai apa namanya, kayak topinya topi Bundar. ya, apa? Dia cantik dan dia rambutnya segini. Saya kira kamu dari jauh kayak Iya. sosok yang perempuan menyeramkan. Kenapa kamu bisa di sini? Tersesat. Karena memang aneh juga sih kan, maksudnya kenapa sosoknya mungkin tadi Kak Den sempat gambarin sosoknya seperti noni Belanda, sedangkan apa ini ada hubungan dengan bekas penjajahan Belanda atau apa? Begini, sebenarnya dia itu asalnya itu bukan dari sini, Betul. tapi dia dari suatu tempat yang sebuah rumah yang tadinya milik pemerintah Belanda. Entah itu punya warga atau mungkin petinggi Belanda. Yang jelas dia bukan dari sini asalnya awalnya. Makanya dia bilang tersesat tadi. Tersesat. Oh, maksudnya. Dengar suara nggak sih? Iya. Itu artinya kenapa tuh? Ini Dia marah atau? ini ada makhluk yang tadi datang tiba-tiba asalnya dari belakang sana. Tapi nanti dulu, saya mau tanya-tanya dulu. Saya penasaran kok dia bisa tersesat di sini. Di mana kamu? Di sana, dari sana. Dari mana? Suaranya Dari sana? makin intens. Dari sana katanya. Sebelah Berarti di sana tuh nggak tahu seberapa jauh, saya kurang tahu. Tapi yang jelas di sana tuh ada semacam gedung peninggalan Belanda. Dia ini udah dari zaman dulu sekali, di zaman sebelum Indonesia merdeka. Dia adalah Corin, seorang perempuan yang
meninggal karena dibunuh, diracun. Yang pojok paling ujung, ya noni itu terlihat perempuan seperti biasa, cuma rambutnya itu blondi gitu. Adanya sosok perempuan Belanda ini ternyata merupakan sosok yang dulunya tewas di area ini, bahkan ternyata sosok tewas ini karena dibunuh. Namun apakah sosok perempuan Belanda inilah yang menjadi sosok yang sering mengganggu di tempat ini? Atau malah ada sosok lain yang lebih mengganggu dan lebih kuat di area ini? Kak. Awas jatuh. Tasya, jangan ikutan. Kak, awas jatuh, Kak.